Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kesehatan ya, terhindar dari COVID-19 ya. Semoga semuanya sehat walafiat. Baik, di pertemuan kita ini, kali ini kita akan membahas atau belajar instalasi dan konfigurasi layanan server, yaitu DHCP server. Ya. Seperti kita ketahui, DHCP server adalah layanan untuk memberikan atau menyewakan IP address secara otomatis kepada klien kita. Ya. Karena ini dibutuhkan terutama untuk jaringan yang besar ya. Contohnya saja misalnya nanti kalian sebagai admin jaringan nanti bekerja di dalam satu perusahaan, disuruh mengkonfigurasi jaringan di dalam perusahaan tersebut. Misalnya di situ ada komputer sekitar 1.500 komputer ya. Nah, kalau kalian menggunakan IP yang statik ya, atau IP yang manual, kalian harus datang satu-satu ke perangkat itu, ke komputer itu, ya, nyeting IP address-nya satu-satu. Nah, bayangkan kalau sekitar 1000-an butuh waktu yang cukup lama untuk nyeting satu-satu itu, ya. Nah, itulah kenapa DHCP hadir di situ, ya. Hingga nanti ketika kita sudah bisa membuat server dengan layanan DHCP, maka IP address itu akan terdistribusi ke 1000 klien tadi secara otomatis, hingga kita tidak perlu manual satu-satu ya. Nah, itulah kelebihannya. Kenapa di awal di KD administrasi sistem jaringan ini atau Maple AC ini di awalnya adalah setting DHCP server KD-nya ya. Jadi kalian harus bisa membuat ini, layanan ini ya. Bahkan layanan ini pun tidak hanya ada di ASC, di Maple yang lain ya, nanti juga ada belajar tentang IP address secara otomatis ini atau dinamik ini, gitu ya. Kita lihat dulu topologi jaringannya, ya, sebagai gambaran saja supaya kita juga lebih mudah untuk memahaminya, ya. Nah, hampir sama di LMS maupun di sini ya, karena memang materi Pak Guru itu dari LMS saya pindah ke website, ya kalian atau orang lain atau ini bisa publish, bisa sama-sama belajar ya tentang konfigurasi layanan-layanan server yang ada di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Oke, ini adalah contoh topologi jaringan sederhana ya, yang sebagai dasar kita untuk belajar supaya kedepannya nanti kita lebih mengerti tentang DHCP server. Ya, topologinya masih sama, ada server, kemudian ada klien, ya. Kemudian di sini ada IP address dan seterusnya. Kalian bisa membaca sendiri, ya, memahami sendiri karena sudah ada semua di materi ini, ya. Oke, kita langsung saja untuk menghemat waktu, ya. Topologinya seperti itu, absennya juga seperti itu, penomorannya dan lain sebagainya, ya. Baik, kita mulai. Jadi ini konfigurasi server yang baru fresh, baru install ya, install di awal. Oke, sekarang kita akan konfigurasi. Konfigurasi yang pertama apa yang harus kita lakukan? Ya, kita konfigurasi adalah network interface card. Ya, login sebagai root, kita sudah login. Ya, kemudian kita konfigurasi Ethernet-nya. Ya, kita gunakan editor Nano. Nano itu untuk edit ya. Filenya ada di folder etc/network interfaces. Kita enter. Nah, ini konfigurasinya ya. Nah, di sini
baru terdapat satu Ethernet, yaitu ENS34. Padahal kita harusnya menggunakan dua. Yang 33 kemana? Yang 33 ternyata kita belum setting, ya, maka kita harus setting di sini. Ya. Nah, kita bisa tulis, atau kalau nggak mau nulis, kita bisa kopas dari sini. Ya, ini di kontrol K. Kontrol K itu menghilangkan, kontrol U mengembalikan. Ya, di situ ada panduan di bawah itu. Kontrol K, cut text, kontrol U, uncut text. Jadi copy paste-nya pakai tombol seperti itu ya. Ini misalnya kontrol K, kontrol U balik lagi. Gitu ya. Nah, kalau banyak gimana Pak? Ya di kontrol K terus. Ya, misalnya ini satu blok ini ya. Nah, ini saya copy, saya mau copy ini. Jadi kontrol K semua hapus. Kemudian kontrol U lagi. Nah, sehingga dia ada dua duplikat ya. Nah, ini tinggal kita konfigurasi ya. Ini kita ganti auto. Nah, ENS-nya ini yang ENS 33. Ya, interface to interface yaitu ENS 33. Jangan sampai salah. Inetnya apa? DHCP ya, dapat IP otomatis dari internet. Ini dari internet. Karena di internetnya kita sudah disiapkan, sudah disettingkan IP internetnya, NAT itu tadi. Nah, yang bawah ini adalah untuk jaringan kita, di bawah jaringan kita atau klien kita, makanya harus di setting ya. Nah, alamatnya berarti nggak pakai karena dapat otomatis ya, berarti ini kita hapus. Nah, ini juga dihapus, nih hapus. Nah, seperti ini DHCP ya. Nah, ini sudah biarkan default ya, karena dia sudah dapat itu tadi ya. Ini tinggal diganti auto NS34. Ini juga ini dihapus saja enggak apa. Nah, jadi dia hanya tinggal IP address-nya ya. Di interface ini statik karena kita nyetingnya statik untuk apa? Untuk gateway klien kita gitu ya. Nah, sudah kita simpan. Nah, simpan di situ. Kemudian kita restart ya. Untuk kenapa di restart Pak? Ya karena kita menambahkan satu Ethernet beserta IP address-nya tadi ya. Kadang-kadang kalau hanya di layanannya di restart secara software kadang-kadang nggak masuk juga itu ya. Makanya lebih baik di reboot saja langsung. Nah, kita lihat ya. Login lagi root. Kita ketik untuk ngecek IP address-nya sudah benar atau enggak sih gitu ya. Kita ketik IP A. Itu kepanjangan dari IP address ya. Daripada nulis kebanyakan dia disingkat IP A gitu ya. Nah, di enter gitu, maka akan muncul ENS33 dapat IP enggak? Oh, dapat ya. Itu 192.168.80.131 ya. Mungkin di tempatmu akan beda juga nanti. Tidak tahu berapa ya. Nah, masing-masing nanti kan beda. Tapi yang ENS34 harusnya juga sama karena manual ya. Nah, saya 192.168.100. Punyamu absen berapa? Nah, nanti akan menyesuaikan situ berapa. Nah, ini berarti sudah dapat IP address baik yang Ethernet pertama ENS33 maupun 34. Nah, untuk mengujinya kita tinggal ping dulu. Ping kemana? Ke internet dulu ya untuk memastikan. Kita ping internet. Ping mana? Google ya, boleh langsung. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah terhubung servermu ini ya. Server kita sudah terhubung ke jaringan internet. Tinggal kita lanjutkan untuk konfigurasi selanjutnya. Oke, Ctrl C untuk menghentikan. Kemudian kita akan konfigurasi berikutnya yaitu konfigurasi repository ya. Artinya paket-paket tadi itu karena kita hanya dari DVD 1 ya tadi, supaya DVD 2, 3 dan seterusnya nanti bisa masuk ya kita gunakan server repository saja ya. Oke. Kemudian caranya kita edit satu file namanya /etc apt source.list ya. Nah, ini filenya yang harus kita masukkan di bagian bawah sendiri ya. Nah, yang ini kita disable, kasih tanda pagar di depannya. Ini juga disable. Ini juga disable ya. Nah, sehingga tinggal dimasukkan di sini. Ya. Kita tinggal ngetik ya. Ya. Bisa lihat di website Mirror SMK1 ya. Ya. Memang harus sementara belajar ngetik dulu enggak apa-apa.
Jangan sampai salah juga ini ya. Kalau salah nanti juga nggak jalan. Nah, itu ya. Kemudian ini kita kontrol K, kontrol U 2 kali. Ini tinggal tambahkan min src gitu ya. Nah, kalau warnanya sudah benar gini biasanya sih benar ya. Kemudian kita tambahkan lagi mirror lagi yang update ya, Buster, Debian, Buster, main update. Updates pakai S ya. Ya, Buster, updates. Ya. Contrib non-free ini sudah ya. Kemudian ini kita duplikat lagi. Main src. src. Ya. Kemudian tambah satu lagi. Mirror Debian security-nya ya. Debian ini berarti tambahi security. Security ini main triple ya, non free-nya enggak bisa. Nah, itu yang dari web ya. Ini tinggal di min src ya. Nah, ini sudah ya. Ada 6 baris ini. 6 baris. Kita simpan dengan menekan Ctrl X. Kemudian simpan yes. Kemudian enter. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya harus dilakukan proses update, artinya sudah harus di-link-kan dengan server repository. Kalau tidak kita update nanti tidak nge-link ke sana, nanti paketnya nggak ngambil ke situ ya. Ketika di situ apt update. Ya, sampai muncul get alamat mirrornya SMK1, maka dia sudah terhubung. Nah, ini ya. Dia sudah terhubung, sudah oke, sudah lengkap ya. Nah, dia minta kalau mau di-upgrade boleh ada 15 paket mau di-upgrade. Kalau nggak di-upgrade ya sudah biarkan gitu ya. Kalau kamu pengen upgrade tinggal upgrade, apt upgrade gitu ya. Apt upgrade. Nah, jadi dia langsung melakukan proses upgrade dan update dari file-file paket-paket yang terbaru dari server repositorinya ya. Nah, seperti itu proses upgrade-nya. Nah, selesai sudah proses upgrade-nya. Selanjutnya adalah konfigurasi NAT ya. Apa gunanya NAT? Gunanya NAT nanti untuk menerjemahkan IP address ke dalam jaringan internetnya. Artinya kita akan membuat klien kita ya yang terhubung ke klien tadi itu nanti bisa tersambung ke internet. Itu maka harus konfigurasi NAT. Tanpa itu nanti kliennya nggak bisa tersambung ke internet. Jadi dia meneruskan paket forward dari IPv4 yang ada di jaringan klien kita. Ya. Langkah berikutnya adalah kita install dulu karena tadi sudah terhubung ke server repository. Ya, harusnya paket-paket yang dibutuhkan untuk menginstal NAT yaitu IP table persistent itu akan jalan ya, harusnya ya. Kita lihat ya, kita coba apt install IP table main persistent. Nah, kita enter.
Oke, dia sudah tersambung ya. Ada beberapa paket yang akan dipasang atau diinstal ya. Tinggal kita kasih jawaban yes untuk installnya. Nah, ini apakah digunakan untuk IPv4? Ya. Untuk IPv6 boleh ya. Tinggal di enter saja. Nah, dia otomatis install dan download ya. Nah, sudah sampai itu sudah install persistennya, tinggal kita lakukan konfigurasi ya. Sorry. Nah, sekarang kita lihat konfigurasinya. Ya. Pertama, kita enablekan dulu ya NetFilter persistennya tadi yang sudah kita install dengan cara ketik systemctl kemudian is enable NetFilter. Nah, ini ya, NetFilter persistent.service ya. Gunakan tombol tabulasi ya untuk melengkapinya. Jadi kita nggak usah ngetik sampai lengkap gitu ya. Tinggal gunakan tab, dia melengkapi sendiri. Auto complete. Ya, kita enter, sudah enable, kemudian kita enable lagi. Sistem CTL-nya kita gunakan untuk mengenablekan pakai NetFilter-nya. Nah, ini enable. Oke. Kita enter. Nah, dia sudah sinkronus. Ya, synchronizing sudah oke, sudah connect. Kemudian tinggal kita lihat apakah dia sudah aktif di Diamond ya. Status kita ganti enable menjadi status. Enter. Nah, sudah ada aktif ya. Warna hijau berarti NetFilter persistennya sudah bisa berjalan. Tekan key. Permisi Pak, mau tanya Ya, Pak. ya, silakan. Yang itu punya saya itu yang buat apt install IP table persisten itu nggak bisa, itu gimana ya Pak? Nah, itu syaratnya harus terhubung ke internet dulu. Pastikan servermu bisa ping Google. Ya. Sudah bisa ping ke Google Pak. Oh, sudah bisa. Terus Sudah. apt update sudah belum? Kalau apt update tadi yang muncul itu nggak sebanyak punyanya Pak Guru. Yang muncul itu cuman sampai 5 itu, yang nomor 4 sama nomor 5 itu error. Nah, berarti ada penulisan yang salah di sini ya. Di bagian ini dicek lagi nanti ya. Nano /etc/apt source.with-nya ini. Nah, ini ya dipastikan ini sudah benar semua. Ini juga sudah tidak ada lagi, semua sudah dipagar. Ya, pengetikan penulisannya jangan sampai ada yang keliru di sini ya. Kalau keliru dia pasti nggak jalan, ada error itu tadi. Ya, jadi ini betul-betul dicoba dicek lagi. Mungkin ada kurang S, bisa jadi update. Nah, kurang S, salah satunya bisa. Atau yang lain ya, kita cek aja, nanti dicek kelihatan. Ya, kalau sudah nanti diulangi lagi apt update lagi. Itu ya. Pasti bisa, harusnya bisa. Yang lain masih bisa. Oke, dicek lagi nanti. Ya. Baik, Pak. Ya, sementara itu kita lanjut lagi. Sampai statusnya tadi sudah, sekarang kita ke forward IP 4-nya, paket forwardnya kita enablekan supaya bisa berjalan di kliennya, nanti bisa diteruskan ke jaringan internet. Kita edit etc sysctl ya paketnya .com. Nah, kita cari yang IP4 forward. Nah, ini ya IP4 forward. Nah, ini kita enable, ini nggak menghilangkan tanda pagar saja di awal baris ya. Nah, ini sudah, artinya sudah kita enable, kita izinkan IP forwardnya untuk versi 4. Untuk yang versi 6 karena kita belum gunakan IP versi 6 ya. Ya, ini saja yang sebenarnya tidak usah. Ini kita simpan. Ya. Kemudian lagi kita aktifkan ya. sysctl.conf min p ya.
Ini enggak usah, enggak apa-apa ya. Nanti kita bisa lakukan reboot ya. Kita simpan dan kita reboot saja nanti. Baik, kita lanjutkan untuk IP tables-nya ya. Setting IP tables, main T, NAT, main A, post routing ya. Ini juga jangan sampai keliru ya. Main O kecil. Nah, ENS-nya mengarah ke interface yang apa namanya? Yang ke internet ya. ENS 33 berarti ya. Main C, mas masquerade. Ya, ini huruf besar kecilnya juga berpengaruh ya. Ini post routingnya huruf besar semua, masquerade juga besar semua. Kalau kecil nggak jalan nanti ya, karena Linux itu case sensitif, artinya huruf kecil dan huruf besar itu berpengaruh. Ya, kita enter. Ya, kemudian kita cek apakah dia berjalan IP tables-nya. Ketik IP table, ya, besar nggak mau ya. IP tables, main T, NAT, main L besar, is. Nah, itu kalau sudah ada masquerade-nya muncul, ya, masquerade all anywhere, ya, source-nya anywhere, destination anywhere, berarti NAT-nya sudah bisa berjalan. Kemudian tinggal kita simpan, ya, kita simpan konfigurasi IP table-nya, yaitu IP tables, main save ya. Kemudian ke mana, ke file, /etc, IP tables rule versi 4 ya, enter. Nah, sampai di sini kita reboot dulu ya, supaya konfigurasi IP tables dan paket forwardnya juga berjalan ya. Kita reboot dulu. Baik, kita login lagi sebagai user root ya. Nah, kemudian kita install sekarang paket DHCP servernya ya. apt install isc, paket nama paketnya isc main DHCP server. Nah, itu ya. Kita enter. Nah, minta konfirmasi, yakin mau diinstal, mau lanjutkan, ya. Nah, ini kan dia ngambil ke alamat mirror ya, mirror websitenya ya, website mirror SMK 1 tadi. Nah, paketnya ambil dari sana, nggak perlu dari DVD lagi. Nah, awal ini muncul apa namanya peringatan warna merah ya. Nah, ini karena kita belum melakukan konfigurasi, ya, sehingga dia muncul script yang error gitu ya. Kita akan lakukan konfigurasi supaya dia benar. Ya, pertama kita konfigurasi interface-nya dulu. Layanan yang akan kita berikan kepada klien melalui interface Ethernet ya, Ethernet ke klien ya. Tadi yang kita pilih warna merah tadi ya. Kita edit dulu di etc default sc. Nah, ini ya. Kita enter. Nah, ini defaultnya yang interface untuk versi 4 lewat mana gitu ya. ETH0 atau ETH1 kalau defaultnya ini Debian yang dulu ya, dia pakai itu. Nah, sekarang kita ke ENS, berarti ENS 34 yaitu Ethernet yang tersambung ke klien. Karena yang 33 itu tersambung ke internet, bukan itu yang akan kita berikan layanan DHCP ini gitu ya. Ke klien yaitu lewat ENS 34. Ini berarti bisa saja ya. Baik. Sudah, kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita konfigurasi dhcpd.com-nya ya, konfigurasi file dhcpd.com yang berisi untuk penyewaan IP address, gateway dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu kita buka dulu apa namanya file DNS resolve-nya ya, supaya kita tahu DNS internetnya itu pakai IP berapa atau name server yang dipakai untuk jaringan internet supaya klien nanti bisa internet juga ya. Maka kita lihat perintah cat juga bisa ya. etc resolve.com. Nah, ini ya. Oh, ternyata
dia pakai 192.168.80.2 ya, jangan salah ya, 80.2. Mungkin di tempatmu akan muncul yang berbeda juga itu. IP-nya akan beda. Tapi itu yang kita gunakan nanti, diingat-ingat saja atau dicatat ya. 80.2 supaya nanti nggak salah ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya, kita konfigurasi file dhcpd.com. Nano etc dhcpd.com ya, ini filenya. Nah, kemudian kita nyalakan di sini. Ya. Yang pertama kita rubah domain name. Nah, nama domainnya apa? Tadi kan kita domainnya sudah punya masing-masing ya. Domain saya berarti sekolah100.sch.id itu domainnya. Ya. Kemudian NS-nya. Nah, ini nanti kalau kita sudah sampai pada setting DNS server ini kita gunakan, tapi karena kita belum ke sana, ini kita ganti IP saja ya. IP apa IP yang tadi itu ya, yang dapat dari internet tadi itu ya. Pertama, NS1-nya itu IP dirinya sendiri, yaitu 192.168.100.1, IP yang ada di ENS34. Nah, kemudian yang tadi itu kita lihat ya, yang kita buka di resort.com, yaitu 192.168.80.2 tadi ya. Nah, ini yang tersambung ke internetnya pakai ini. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah kita enablekan authoritative. Nah, ini ya. Nah, kita nyalakan. Kemudian baru kita siapkan ring IP yang akan kita sewakan ke klien ya. Nah, supaya nanti kalau salah bisa kembalikan lagi, ini di copy aja. Ya, kita hapus semua, kemudian kita Ctrl U lagi. Sehingga kita punya duplikat. Nah, ini. Nah, yang atas ini mungkin aslinya. Nah, yang bawah yang akan kita konfigurasi. Ya, kita nyalakan dulu pagernya, jangan lupa. Pagernya mulai dari sini ya, bukan dari atas ini. Dari mulai subnet. Ya, nyalakan semua, jangan sampai ada yang belum sampai kurungnya ini juga. Nah, baru kita setting. Di sini misalnya ini tadi network kita masing-masing ya, 192, kalau saya 168 yang 100 tadi. Nah, kemudian netmasknya karena slash 24 berarti terakhirnya adalah 0. Ringnya yang mau kita sewakan 192.168 misalnya 100.20 misalnya ya, sampai 192.168 100.50 misalnya ya. Nah, ini batasannya adalah dimulai dari 192.168 100.1 sebetulnya, tapi yang 100.1 kan sudah digunakan ya untuk ENS34, maka nggak boleh disewakan, karena sudah digunakan nggak boleh disewakan gitu ya. Maka kamu bisa pilih selain itu ya, misalnya 2, mulai 3 atau terserah ya. Nah, sampai berapa? Misalnya sampai ini terakhirnya adalah 254 ya. 2254. Harusnya 255, tapi 255 dipakai untuk broadcast, untuk penyebaran ya. Untuk broadcast di jaringan, maka nggak boleh digunakan. Jadi maksimumnya adalah 254. Gitu ya. Silakan diganti nanti. Kemudian ini juga sama ya. NS1 tadi sama ya. Ini berarti berapa tadi IP-nya? 192, 168, berapa tadi? 80.2 itu ya. Satu boleh Pak, boleh ya, satu boleh. Atau kalau mau apa namanya? Pakai yang lengkap yang IP-nya sendiri juga boleh. Tadi kan ada 2 ya di name servernya. Berarti 100.1 kemudian dipisahkan dengan koma. Nah, ya. Berarti ada 2 DNS nanti yang akan diberikan kepada
klien. Gitu. Kemudian ini juga sama dengan yang di atas tadi ya, tinggal diisi domain sekolah 100.sch.id. Oke. Nah, option ini adalah IP yang ada di ENS34 sebagai gateway client, sebagai pintu gerbang untuk kliennya. Berarti berapa? 192.168.100.1. Ya, tinggal disesuaikan 100-nya, sekali lagi silakan sesuaikan dengan nomor absen kalian masing-masing. Nah, broadcast-nya tadi itu seperti yang saya katakan. Berarti dia 255 ya. 100.255. Ya, makanya 255 nggak boleh dipakai untuk di jaringan karena dia dipakai untuk broadcast. Oke. Ini waktu kita biarkan default saja ya. Silakan dihitung nanti ini dalam detik atau menit ya. Pokoknya 607.200 ini ya. Kalau nggak menit ya detik, tinggal dikalikan waktu penyewaannya berapa gitu ya. Ada di teori ya. Ya, silakan dibaca lagi. Oke, selesai sampai di situ kita simpan. Ctrl X. Yes. Ya. Nah, itu konfigurasinya. Kemudian kita restart service-nya ya. Tinggal di restart. Gunakan perintah /etc. Kemudian init .d. Kemudian paketnya isc DHCP server restart. Nah, kalau udah muncul oke, berarti sudah beres. Kita tinggal lihat konfigurasinya. Kita lihat hasilnya di mana? Di klien ya. Kita nyalakan kliennya ya. Di Windows XP tentunya ya. Kan topologinya tadi ada server, ada klien ya. Ada server dan ada klien. Nanti kita lihat nah sekarang. Berarti kita akan menyalakan kliennya. Kliennya nah, harusnya kalian juga sudah install Windows ya. Boleh Windows XP, boleh Windows 7, boleh Windows 8. Asal komputer atau laptopmu kuat nggak masalah. Yang paling ringan ya Windows XP ini ya, Windows XP. Nah, kebetulan saya sudah install ya, sehingga saya tinggal nyeting saja. Yang disetting apanya Pak? Yang disetting networknya tentu karena harus terhubung ke server. Nah, maka kita pilih yang network ini ya. Network adapternya. Nah, ini harus masuk ke LAN segmen. Nah, kita arahkan namanya apa tadi? Oh, kita buat tadi nama kabelnya yang tersambung untuk nyambungan namanya kabel merah. Ya, berarti kita pilih yang merah gitu ya. Jangan sampai salah. Oke. Ya. Nah, baru kita jalankan Windows XP-nya. Kita tunggu proses bootingnya ya. Ini Windows XP. Nah, tampilannya seperti inilah ya Windows XP-nya. Ya, buat kalian yang baru tahu Windows XP mungkin ya. Nah, kita tinggal konfigurasi network di Windows XP-nya ya. Di bagian network ini boleh dari sini. Kalau kalian ini belum muncul di sini berarti bagian setting ya. Bagian setting. Kemudian kita Windows Classic View. Nah, kemudian cari network ya. Networknya mana? Ini network connection. Ya. Kita open. Nah, muncul ini. Nah, ya. Kemudian kita properties. Nah, ini ya. Nah, mungkin di awal Windows XP-mu ini uncheck-nya ini dilihat ya. Ini untuk kalau di show icon ini di uncheck begini, nanti di bawah sini nanti hilang ya gambar line card-nya. Ya. Itu hilang nanti. Enggak muncul seperti ini nanti ya. Nah, ini dicek saja supaya muncul. Kemudian kita lihat konfigurasinya ya. Settingnya di mana? Di IP TCP IP Internet Protocol ini, lalu properties. Nah, settingnya ini. Kalau Optane ini berarti IP-nya otomatis.
ya. Kalau manual berarti ini, ya. Karena kita gunakan DHCP-nya, ini akan dapat IP otomatis dari server. Berarti kita nggak perlu nyeting, tinggal pilih obtain aja lalu di OK, ya. Ini di OK. Nah, kemudian kita tinggal lihat apakah dia betul sudah dapat IP seperti yang sudah disetting, ya. Lihat saja di klik kanan lalu pilih status. Nah, kita lihat di sini di bagian support, ya, general support. Nah, ini IP-nya sudah dapat, ya, assigned, ya, terhubung dengan menggunakan DHCP. Dapat IP 192.168.120. Benar. Ini sesuai yang kita setting tadi, ya. Yang kalau dilihat di sini, ya. Nah, ini ya kan? Nah, kita nyeting mulai 100.20 sampai 50. Nah, dia dapat IP yang awal 20. Sementara yang 21 ya untuk klien yang lain ceritanya gitu ya. Nah, ini dia dapat 20. Nah, defaultnya juga sudah dapat. Kita kalau lihat detailnya, nah ini sesuai. Nah, tadi DNS tadi ada 100.1 dan 80.2. Nah, muncul di sini ya. Munculnya di sini yang kita setting tadi. Nah, kemudian yang gateway ini, ya, default gateway 101. Yang gateway yang mana, Pak? Gateway itu yang ini tadi. Mana ya? Nah, ini option router ini 100.1 ini. Ya, ini yang gateway. Nah, yang DNS tadi 2 IP ini, ya, 100.1 dan 80.2 ini. Ya, muncul di sini. Nah, ini gateway-nya, ini yang DNS-nya tadi. Itu ya, hasil dari konfigurasi dhcpd.com tadi. Berarti penyewaan IP sudah berjalan dengan baik, dengan sukses ke klien, sudah terdistribusi dengan baik. Ya. Nah, tinggal kita uji coba. Apakah klien ini bisa terhubung ke jaringan internet, Pak, setelah dapatan? Ya, kita lihat ya. Gunakan perintah run ini, cmd. Kita ping dulu misalnya, ping ke Google, jalan enggak? Gitu ya. Nah, kalau dia sudah reply ke Google, berarti sudah tersambung ke internet. Gitu. Tinggal kita coba kliennya berarti sudah bisa browsing harusnya ya. Kita lihat apakah dia sudah bisa browsing. Nah, kita tinggal coba saja misalnya buka google.com. Oke, jalan cepat ya. Buka website Pak Guru misalnya ya. Nah, jalan ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini konfigurasi DHCP-nya sudah berjalan dengan baik, sudah sukses ya. Berarti kalian sudah bisa membuat DHCP server. Ya. Cepat ya, saya kira mudah ya, tidak ada masalah gitu. Oke. Sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau ditanyakan, silakan. Bagaimana kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup jelas ya? Ya, mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya sampaikan. Kalian juga bisa belajar lagi karena sudah di video juga sudah ada. Ini kita ulangi lagi supaya kalian tambah mudeng, tambah jelas lagi. Ya. Sebelum saya tutup, ya silakan yang mau bertanya dulu. Kelihatannya sudah paham semua, sudah oke, tidak ada pertanyaan. Oke, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Ya, kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya dengan materi KD yang selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.